ternyata apa yang dikemukakan oleh Bitor ini ngeri-ngeri sedap nih. Kalau bahasanya almarhum Sultan Batugana. Apa ngeri-ngeri sedap? Pertama adalah Bitor ini yang tahu persis juga karena dia PDIP. Nah, ini ada disebut tim Solo dan tim Jakarta dalam rangka untuk mempersiapkan pencalonannya Jokowi di Jakarta. Jadi persyaratan-persyaratan administrasi itu yang harus dipenuhi. Nah, ada orang yang disebutnya ini adalah Prof. Aiman Raharjo yang pernah menjadi rektor Universitas Ibnu Mustopo beragama, yang di daerah dekat Sensi kan, Dr. Mustopo beragama, dan dia pernah juga menjabat Wamen Menteri Desa dan Tertinggal itu kan, seperti, dan dia juga sekaligus Pak Eri, ketua relawan sedulurnya Jokowi, ketua relawan nih, dan sekaligus katanya punya usaha kios di Pasar Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64 di seluruh Indonesia, dan juga teman-teman kita para diaspora. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang. Ini masih masalah yang sangat-sangat hangat dan viral. Kita tahu bahwa tentang ijazah palsu Joko Widodo sampai hari ini masih terus meluncur deras sebagai berita dan viral, dan ini adalah babak baru. Ini soal temuan di Pramuka, di tempat percetakan ijazah yang diduga dilakukan oleh beberapa kader PDIP dan juga tim relawan Jokowi dari Solo, di mana ada, kita ketahui, aktivis dari PDIP Bambang Betro Suryadi itu mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan yang selama ini mungkin masih gelap gitu. Ternyata sudah diungkap. Ada tokoh yang bernama dengan julukan ya, Prof. P. Itu ada, kita ketahui, mantan Mendes, Menteri Pedesaan yang Wamen Pedesaan, yang kita ketahui beliau ini adalah relawannya Jokowi. Nah, ini yang ungkapan-ungkapan yang dari Betro Suryadi ini sangat-sangat luar biasa. Perlu kita analisis gimana. Untuk menganalisis ini, Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH, sudah siap mengulasnya bagaimana. Kita dengarkan. Terima kasih Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri, sebelum kita masuk ke sini, ada yang orang luput Pak Heri. Orang yang luput keadaan yaitu Pak Kasmujo. Kasihan kita melihat Pak Kasmujo hari ini. Kan dia terseret dalam arus putaran besar ini Pak Heri. Dia juga kalau kita lihat bahwa saya yakin Pak Kasmujo juga tidak menyadari pada waktu ada pertemuan itu kan, sehingga dia dipanggil kan, di dekatnya Pak Jokowi pada waktu itu ya kan, pada acara reuni atau ada acara dosen pembimbing Bang, ya kan. Nah, dipanggil kan Pak Paijo, saya menyatakan bahwa mana dosen pembimbing saya. Ya kan, ini Pak Paijo, katanya ini Pak Paijo dulu itu galak kayak gitu kan. Saya bulak-balik walaupun begitu katanya, tapi akhirnya skripsi saya selesai kan. Itu menunjukkan memang dia menyatakan, Pak Jokowi ini ingin menyatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya. Dan Pak Kasmujo kan pada waktu itu Pak Jokowi presiden, ya kan? Dia senyum-senyum aja. Nah, ternyata kan di kemudian hari setelah pernyataan itu dikonfirmasi ulang ke Pak Kasmujo menyatakan bahwa dia tidak ingin menyatakan Pak Jokowi itu bohong. Pada waktu dia menyatakan tidak, dia ingin menyatakan saya tidak pernah membimbing Pak Jokowi itu sebagai pembimbing skripsinya. Nggak mungkin saya pembimbing skripsi. Orang jabatan saya masih asisten dosen. Nah, waktu didatangi oleh Rismon juga ditanya,
Apakah kalau tidak pembimbing skripsi, pembimbing akademik? Dan dia juga membantah. Tidak mungkin saya pembimbing akademik, kenal jabatan asisten dosen. Kan itu paling tidak Pak Heri, untuk membimbing itu, untuk membimbing akademik paling tidak pangkatnya itu ada sudah lektor Pak Heri. Lektor. Berarti kan asisten dosen dulu kan nggak makan, kalau kita mau jujur, ada asisten dosen madya, ada paling bawah itu ada asisten dosen, ada asisten madya, terus ada asisten dosen yang 3, baru lektor. Ada 3 tahapan. Yang harus lektor itu ada lektor muda. Jadi ada itu ini. Asisten muda, asisten madya, ada langsung dia masuk lektor. Lektor itu lektor muda, lektor madya, lektor kepala. Ya kan? Kepakatan baru setelah itu GB, guru besar. Kayak saya kan tahun 93, ya kan? Kedua ya tahun 93 Nah. 93 saya udah 93 94 udah dapat SK resmi. Karena pada waktu itu baik swasta maupun negeri, kalau untuk menjabat rektor itu harus mendapat SK resmi dari kementerian. Nah, saya mendapatkan SK resmi dari kementerian pada waktu itu. Angkat saya rektor kepala, hombis saya Universitas At-Tahiriyah pada waktu itu. Nah, jadi memang kasihan jadi Pak Heri dia. Di akhirnya dia sudah pensiun kan, akhirnya dia keluarlah dalam yang dia tidak mau terlibat dalam kebohongan yang terus-menerus itu Pak Heri. Ya, bahkan kalau tidak salah saya pernah membaca dia tanya, cucunya nanya ya, kakek bohong ya kek. Nah, itu kan menjadi beban buat dia. Di akhir ujungnya. Makanya pada waktu Rismond datang kan dia pada ada tutup. Bukan tutup, ada Tensoplas apa Handiplas tuh di mukanya dia takut kan tutupnya. Walaupun akhirnya dia jawab juga kan seperti itu. Itu menurut saya faktor itu ya kan akibat dari pernyataannya Jokowi itu. Kebohongan. Bukan. Kalau memang ternyata bahwa bukan, ya kan, baik dia memang tidak apa yang dikemukakan, artinya Pak Jokowi kan mengorbankan Pak Kasmujo. Kan itu betapa teganya, ya kan seperti itu. Mengorbankan, ya kan, orang yang di masa tuanya pensiunnya ingin tenang-tenang sampai sekarang kan menjadi satu. UGM-nya sendiri kan menjadi korban juga. UGM-nya juga korban. Sayang UGM tidak merespon nih. Ini kan tidak boleh sebenarnya. Rektor ini, ada apa masalahnya dengan rektor ini? Nah, yang ketiga adalah yang lebih lucu lagi Pak Heri, sebelum kita masuk Universitas Pramuka ini, Universitas Pramuka, Pojok Pramuka, ya kan ada UPP, ya kan. Nah, Pasar Pramuka. Universitas Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Universitas Pasar Pramuka, Pojok ada bilang kan Pojok, ya kan. Nah, ada yang lebih menarik lagi adalah dari salah seorang lah ya, lawyernya Pak menyatakan bahwa kan kala ditemukan skripsi, itu kan skripsi yang belum selesai. Katakan penuh coret, loh, kalau skripsi yang belum selesai, kan Pak Heri nyusun skripsi kan? Iya dong, pasti. Kan saya nyusun. Kita itu kalau sudah masuk ke perpustakaan itu udah final, itu sudah ditandatangani. Biasa itu berapa rangkap ya? Ada 2 untuk perpustakaan, apa 1, terus ada untuk di akademik, ada untuk pembimbing, ya kan? Itu kita belum boleh ikut wisuda, saya itu. Kalau perbaikan belum, betul memang. Biasanya kita ngajuin skripsi, terus diuji, terus dibuat coretan-coretan untuk diperbaiki. Kalau selesai perbaiki, baru selesai semua tanda tangan, baru dimasukkan, dijilid bagus dalam cover hard copy, hard cover, baru diserahkan ke sekretariat. Nah, sekretariat lah yang mendistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan. Nah, jadi nggak mana mungkin dia menyatakan bahwa penelitian coret. Kalau sudah masuk ke perpustakaan, itu artinya hasil final. Nah, faktanya yang ditemukan tidak ada tanda tangan. Belum selesai lah ya. Ini berarti bagaimana ini? Dan itu satu. Yang kedua, font tulisannya kan berbeda. Nah, itu memang semakin banyak dijelaskan, kan semakin banyak kejanggalan-kejanggalan. Begitu juga apa yang dijelaskan oleh Direskrim Mabes Polri pada waktu press conference itu, dia kan menyatakan dia tidak menampilkan ijazahnya Jokowi yang dikatanya asli yang dia punya itu, yang ditampilkan yang fotokopian. Terus banyak lagi yang menjadi kejanggalan-kejanggalan, mulai yang namanya pembayaran, mulai dan sebagainya, banyak sekali kejanggalan. Nah, itu yang harusnya yang kita ajukan ya, saya termasuk tim kuasa hukumnya juga, yang kita ajukan kepada Kabareskrim untuk berdasarkan ini, ya kan. Ini berdasarkan yang namanya protap ya, berdasarkan protap dari Kapolri, perkap bukan protap, berdasarkan perkap Kapolri,
boleh. Apabila ada kasus yang menjadi perhatian publik dan lain sebagainya yang sensitif, boleh pihak-pihak untuk meminta kalau tidak apa yang dihasilkan dari baik proses penyelidikan yang dianggap tidak terjadi kesamaan, ketidakadilan, boleh untuk digelar perkara khusus. Nah, ini yang sedang dilakukan dan itu sudah dijawab kan oleh Pak Kapolri juga, Pak Sigit, ya dia akan ini memperhatikan dan dia akan memungkinkan untuk dibuat gelar perkara khusus seperti itu, dan ini artinya masih panjang dan bahkan dia mau melibatkan pihak-pihak yang independen itu menurut keterangannya Kapolri. Kita lihat aja perkembangan. Nah, di tengah-tengah seperti itu, ya kan, di tengah-tengah Rismond dan kawan-kawan melakukan investigasi lagi, karena ilmuwan itu kan dia selalu tidak puas, itu ciri khas ilmuwan. Dia tidak puas, dia ingin mencari faktor-faktor kebenaran-kebenarannya. Itulah yang tadi dia mencoba untuk menemui Pak Kasmujo, yang walaupun Pak Kasmujo akhirnya dia tutup pintunya yang rame seperti itu. Nah, di tengah-tengah sedang kasus itu muncul yaitu yang kader PDIP. Ini dia pernah jadi kalau nggak salah ketua umum pertama Red Dem atau kedua ini, Relawan Demokrasi. Ini kawan saya aktivis, angkatan kita Pak Eri. Ini angkatan kita Bambang Bitor Suryadi ini, angkatan 80. Dia kuliah di Universitas Pancasila. Tapi dia selalu aktif di tempatnya Pak Eri di UNAS. Ketemu dengan Amir Hussein Daulay. Betul, temannya itu. Ya kan, apa majalah apa dulu ya kan, temannya itu kan. Kan sering nongkrong di sana dia Bitor ini. Nah, sama saya sering ketemu, memang sama-sama kita aktivis 80-an kan seperti itu. Bitor ini. Nah, di tengah-tengah seperti itu Bitor membuka lagi tabir yang selama ini kita tidak tahu. Kalau betul ya apa yang dikemukakan oleh Bitor ini, kita kan menyatakan dulu awalnya saya tidak yakin lah. Ya kan, masa UGM berani menduplikasi lagi, ternyata tidak sesuai dengan yang ada kan. Nah, itu. Dan atau ijazah yang selama ini ada di luar, ijazah yang kopi itu yang dilegalisir kan. Nah, ternyata apa yang dikemukakan oleh Bitor ini ngeri-ngeri sedap nih. Kalau bahasanya almarhum Sultan Batugana. Apa ngeri-ngeri sedap? Pertama adalah Bitor ini yang tahu persis juga karena dia PDIP. Nah, ini ada disebut tim Solo dan tim Jakarta dalam rangka untuk mempersiapkan pencalonannya Jokowi di Jakarta. Jadi persyaratan-persyaratan administrasi itu yang harus dipenuhi. Nah, ada orang yang disebutnya ini adalah Prof. Paiman Raharjo yang pernah menjadi rektor Universitas Ibnu Mustopo beragama, yang di daerah dekat Sensi kan, Dr. Mustopo beragama, dan dia pernah juga menjabat Wamen Menteri Desa dan Tertinggal itu kan, seperti, dan dia juga sekaligus Pak Ir, ketua relawan sedulurnya Jokowi, ketua relawan nih, dan sekaligus katanya punya usaha kios di Pasar Pramuka. Nah, ini yang Bitor katakan ya kan, menurut Bitor itu. Ya, yang dia mendapat informasi, ya kan, informasi dari berbagai macam bahwa dari relawan-relawan kita sebutnya relawan-relawannya Jokowi yang kelompok Solo ini ada 3 orang tersebut yang disebut seperti itu, dan dia menyebut nama-nama. Dan nama-nama yang disebut itu ada beberapa nama kan disebut, coba ada beberapa Widodo, nama. Satu kan ada yang namanya Widodo. Betul. Terus ada siapa lagi tuh? Ya. Ada ya Dani Iskandar, Widodo, satu lagi, 3. Indra, David, Anggit. Anggit dan lain sebagainya kan. Nah, Solo itu David, Anggit, Widodo. Nah, Solo, David, Anggit, Widodo. Itu dari Solo kan? Iya. Nah, dari Jakarta tentu mereka yang menerima saja kayak pengurusnya PDIP di sini kan menerima. Dan Bitor menyebutkan Pras. Pras kan pernah jadi ketua DPD. Ketua DPRD. Bukan ketua DPD juga, dia ketua DPRD kan. Karena proses pencalonan partai. Dan bahkan pada waktu Pilpres dia menyebut juga adalah sekretaris pendaftaran sebagai ini si Andi Wijayanto. Nah, baik yang namanya Pras, Andi Wijayanto yang menyatakan dia tidak mengetahui, cuman dia hanya memeriksa kelengkapan administrasi. Ya tentu dia tidak mengecek, pasti yakin apakah ijazah yang ini asli atau palsu, kan dia tidak mungkin, karena juga tidak punya informasi awalnya mungkin, dan tidak punya pengetahuan juga, dan tidak punya alat untuk mengklarifikasi, seperti itu Pak Heri. Nah, jadi memang itu jawabannya
Saya kira apa yang dijawab oleh Andi Wijayanto hal yang normal dan normatif. Dan orang menyatakan ada pertentangan antara Andi Wijayanto di sisi lain, saya satu sisi, dengan Bitor di lain sisi. Menurut saya tidak ada pertentangan. Pertentangan sama ya. Bitor mengatakan Andi tahu. Andi memang mengetahui proses administrasi. Yang dia setelah itu kan dia ada tahapnya kan, mulai dari proses pendaftaran sampai mungkin meja terakhir. Andi sebagai sekretaris tim itu untuk melihat kelengkapan atau tidak. Dari kelengkapan itu dibawakanlah kepada tim yang untuk mendaftarkan ke KPU. Ya kan KPU pada waktu itu sekarang menjadi apa? Yang pernah jadi Wamen juga. Sama? Juri. Ya mungkin juri juga tidak punya alat informasi dan alat untuk memverifikasi, tidak dilakukan verifikasi juga pada waktu itu Pak Eri dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memang ini dengan munculnya lagi yang namanya Profesor Paiman ini, Raharjo ini menjadi menarik. Apalagi menurut keterangan ya kan ya bahkan secara langsung atau tidak langsung ini kawan saya ini Rusyo dia diteror juga kayak gitu loh, di WA dan lain sebagainya seperti itu, bahwa untuk menghentikan ya. Nah artinya ada apa nih Pak Eri? Nah artinya kita sudah mendapat ini apa cluenya ya, cluenya digantung ini panggil untuk melakukan namanya betul-betul untuk menguji kebenarannya ini. Nah saya lihat lambat laun kan sudah mulai bermunculan. Walaupun awalnya kan yang sangat membongkar abis awalnya ini kan Bambang Tri. Karena Bambang Tri sangat tahu persis. Ini memang penuh misteri ini Pak Eri. Kenapa memang penuh misteri? Karena Jokowinya sendiri kan tidak pernah mau, dan kabar Polri sendiri pun kan kita mengetahui dari proses yang harusnya dia lakukan penyitaan pada waktu itu. Nah, tapi kita tertarik kalau memang Polda ini terus, menurut saya, walaupun sesungguhnya bisa nggak proses yang dilakukan di Mabes Polri di copy paste di Polda? Menurut saya nggak bisa Pak Eri. Nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Tapi dia harus diikuti dengan memanggil lagi, meminta lagi dan disita itu. Nah ini satu sisi Pak Eri. Di sisi lain Taufik baru sidang kemarin juga. Ternyata data dia sudah tanya ke KPU dan macam-macam. Datanya Jokowi di administrasi KPU maupun di websitenya hilang. Yang di Solo tuh? Yang di Solo. Yang di Solo ya Taufik nggak tahu, yang di sini kan ada juga data yang di sini. Ada DKI yang pusat. Ya kan di sini kan ini kita tahu Pak. Ada waktu itu Insinyur Widodo, ada Dr. Anies Widodo. Kalau insinyur dia kuliah di mana, ya kan ijazahnya. Kalau Dr. Anies mana ini? Ini kan menjadi juga belum clear Pak Eri. Nah jadi memang ini kenapa orang udah selesai kok masih ini justru harus diselesaikan dan dituntaskan Pak Eri. Kenapa ini adalah menyangkut supaya tidak terulang lagi. Ya kan? Betul. Nah, kenapa orang-orang lain bisa diambil tindakan tegas yang memalsukan? Ini kan banyak. Dulu kan ada mantan anggota DPR juga yang bawa juga, yang Haji Komar. Haji Komar ya kan? Dihukum dia Pak Eri. Masuk penjara. Iya. Loh kok kan ada kesamaan di hukum. Kan sama aja. Jadi siapa ya kan? Masalah kalau Haji Komar dia terima, ini kan banyak melibatkan orang Pak Eri. Kasihan, banyak mengorbankan orang. Pak Smojo udah korban, ya kan? Terus yang namanya UGM kan menjadi kan satu-satunya nanti satu-satunya yang orang nggak percaya. Nanti kalau ada orang periksa dulu ijazahnya UGM ini asli atau bukan kayak gitu. Iya. Kalau misalnya dari Betor Suryadi ini selain informasi barusan tadi ada nggak yang mungkin perlu disampaikan? Saya kenal dia ada informasi-informasi menarik yang disampaikan Bitor, tapi nanti katanya kita tunggu saja, nanti dia mau ada yang lebih menarik lagi. Ini bisa menggelegarkan lagi. Betul. Tadi malam saya nggak sengaja ketemu sama dia, saya tanya, Tom, dia manggil Bitor, ini kau serius nih? Bilang ada memang. Iya, kayak gitu. Saya bilang siapa ini? Ini punya katanya. Bahkan dia bilang banyak sekali pencetakan, jangan-jangan tidak hanya Jokowi yang dicetak di masalah pramuka. Bisa jadi. Gitu loh, banyak, ada banyak. Ini mengerikan Pak Eri. Oke. Kita tunggu mungkin informasi lagi dari Bitor ya, mungkin dia bisa nanti wawancara lagi. Pemirsa sekalian, kalau misalnya tidak lagi kita tutup. Terima kasih atas perhatian pemirsa dan kita berharap ini bermanfaat ulasan informasi tentang dugaan ijazah palsu Jokowi yang makin terus menggelinding. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.